Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Baik, hari ini saya ingin bicara tentang masa depan. Masa depan sebuah kemajuan. Kita tahu persis bahwa Ignatius Jonan atau mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menulis tentang prediksi bagaimana masa depan nantinya. Prediksi ini tidak berdasarkan hanya hayalan semata, tapi berdasarkan dengan pengamatan yang telah ada. Kita tahu persis bahwa itu pada tahun 98 Kodak kamera itu menggunakan film menggunakan negatifnya, film negatif. Coba pegawainya waktu itu sekitar 170.000 dan hasil daripada produk Kodak itu dia jual seperti misalnya kertas, kamera, perlengkapan itu dijual ke seluruh dunia. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu tidak ada orang mengira bahwa 3 tahun kemudian perusahaan ini akan bangkrut. Itu. Kenapa? Karena teknologi tidak lagi dipakai kertas. Tidak ada lagi menggunakan film negatif. Nah, itu yang membuat ada beberapa prediksi yang membuat mencoba untuk memprediksi ke depan berdasarkan pengalaman. Nah, apakah ada yang mengira pada waktu itu bahwa setelah 3 tahun memfoto orang dengan menggunakan film masih dipakai? Nah, dengan telepon cerdas sekarang, siapa yang memiliki kamera dengan film? Tak ada lagi. Kemudian ini juga, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah perusahaan besar tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki armada? Uber misalnya. Uber seperti Gojek di Indonesia, Uber hanya piranti software saja dia miliki. Mereka tidak memiliki mobil. Tapi sekarang mereka adalah perusahaan taksi terbesar di dunia. Bisa kita tanya supir taksi, apakah dulu mengira ini bakal terjadi? Tidak ada yang mengira. Sebuah perusahaan tidak punya armada, tetapi dia adalah perusahaan taksi terbesar dunia, Uber. Oleh karena itu, prediksi ini tidak berdasarkan hayalan. Nah, apa prediksinya? Prediksinya itu mengatakan bahwa bengkel itu di masa depan itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Bagaimana bisa tidak ada? Karena mobil nanti di masa depan tidak lagi menggunakan solar, tidak menggunakan bensin. Kita tahu mesin solar, mesin bensin itu memiliki komponen 20.000 bagian. Tapi nanti mobil listrik cuma memiliki 20 bagian saja. Ini harus menjadi pemikiran bahwa nanti bengkel ke depan nanti tidak laku lagi bengkel yang solar. Nah, kemudian SPBU itu bensin solar itu akan hilang. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi karena orang menggunakan listrik. Yang ada adalah bom listrik.
Jadi seperti SPBU juga, tapi hanya colokan untuk mengisi aki. Nah selanjutnya, tidak ada lagi itu pengeboran, tidak ada lagi pengeboran minyak, tidak ada lagi mencari gas, tak ada, karena semua orang menggunakan listrik. Ini adalah sebuah prediksi ke depan, dan prediksi itu rumah-rumah nanti tidak ada lagi kabel-kabel yang menghubungkan dari rumah ke rumah. Yang ada nantinya adalah rumah itu memiliki panel surya untuk menggunakan listrik dalam rumah. Kapan itu terjadi? Kita tidak tahu, yang jelas dalam waktu dekat ini kejadian itu akan ada. Jadi harus kita mengantisipasi ke depan bahwa kemajuan teknologi itu semakin cepat dan bisa dipastikan akan terjadi. Itu tadi. Kemudian pengacara itu nanti tidak akan banyak lagi mendapat pekerjaan. Bagaimana tidak? Karena software itu IT, software tentang bagaimana nasihat hukum diberikan kepada klien itu dari software. Dan itu lebih akurat karena menggunakan aplikasi. Lebih akurat. Tidak lagi menggunakan orang. Tidak lagi menggunakan pengacara nanti ke depan mungkin tidak lagi dibutuhkan. Kemudian perawat itu nanti mungkin juga akan mendiagnosa penyakit seseorang itu lebih banyak menggunakan perangkat software yang bisa mendeteksi jauh lebih akurat dibandingkan dengan manusia. Jauh lebih akurat dibandingkan manusia. Iya. Karena apa? Ini teknologi berkembang terus. Nah, prediksi yang berikutnya adalah saya ingin mengatakan bahwa mobil ke depan karena mobil listrik, jadi kota dan bersih, tidak ada lagi polusi, tidak ada lagi bunyi-bunyian kendaraan, tidak ada lagi. Karena apa? Menggunakan semua tenaga listrik. Saya kira demikian kali ini, dan prediksi ini saya sangat yakin akan terjadi, dan kejadian itu bisa saja dalam waktu dekat ini, beberapa tahun ke depan sudah akan ada, sudah terbukti. Karena kita tahu persis bahwa pengisian aki itu sudah mulai tersebar. Bahkan informasi terakhir Pertamina sudah akan membuat pengisian aki di beberapa Indonesia. Produksi mobil juga, produksi motor listrik akan terus berkembang. Demikian kali ini, saudara, perbincangan saya dengan Anda melalui media sosial YouTube. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.